Boleh dilanjutkan sama Bang Rocky. Iya, sekarang yang terjadi di elit politik itu bukan cogitonya, bukan dubiusnya, cogito ergo sumnya, tapi consumo ergo sum. Saya belanja maka saya ada itu. Kan yang terjadi itu. Padahal dia nggak ngerti bahwa cogito itu nggak kena PPN. Konsumo itu kena PPN. Jadi mulailah dengan menentukan sebetulnya sikap terhadap keadaan. Tadi saya sengaja untuk provokasi kalian tidak ada apa-apanya, enggak pernah baca. Sebetulnya di dalam kemampuan kita untuk menilai keadaan terselip keinginan untuk perubahan itu. Nah karena itu Anda main di sosial media. Kan kalau nggak ada netizen, nggak ada Gen Z, nggak ada pembantaian terhadap Fufu Fafa. Kalau nggak ada Gen Z itu melenggang kangkung si Ridwan Kamil itu mengolok-olok perempuan. Sekarang udah habis dia hancur. Jadi kedunguan pemimpin itu bisa kita baca dari awal wataknya. Orang bilang ya Ridwan Kamil bisa minta maaf enggak? Ini hal simpel mengolok-olok perempuan untuk orang sekualitas Ridwan Kamil, setidak berkualitas Ridwan Kamil itu nggak bisa dimaafin. Kan ini dasarnya di situ. Artinya he doesn't speak feminism. Bagaimana mungkin ada pemimpin doesn't speak feminism? Saya ingin terangkan itu supaya betul bahwa Anda lihat ini fungsinya apa sih orang itu. Termasuk di Jawa Timur, fungsinya apa? Tiga kandidat itu. Saya ingin datang bertemu dengan tiga kandidat itu, buat tanya fungsi kalian apa sebetulnya. Tapi nanti sini bilang kan anak Jakarta, saya nggak ada urusan dengan pilkada. Bukan. Dari Jawa Timur akan ada ambisi untuk pergi ke 2029. Karena itu kita filter dari sekarang. Itu dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita balik tadi bahwa aktifkan akal sehat itu. Kemampuan kita untuk menguji proposal-proposal dari kandidat itu harusnya ada di wilayah semacam ini. Kita tidak uji apakah dia PhD, apakah dia sekolahnya apa namanya paket apa dia bukan. Kita mau tahu dia paham nggak bahwa dia akan memimpin daerah ini. Itu gampang aja kan kita lihat. Jadi sekali lagi, semua hal yang memungkinkan kita ditipu oleh informasi, kita mesti periksa di mana kita akan ditipu. Dicitrakan bahwa oke, dia bahasa Inggrisnya bagus segala macam tuh. Iya itu aksesoris saja tuh. Satu waktu ada seorang yang sangat pintar, namanya Hannah Arendt, yang nulis buku tentang The Origin of Totalitarianism. Satu waktu dia lari dari kejaran Nazi di Jerman. Mampir ke Paris, minta tolong pacarnya orang Perancis terbang ke Amerika, terus jadi guru besar di Amerika yang bikin New Left segala macam itu. Satu waktu dia beri ceramah di dalam bahasa Jerman. Padahal publik Amerika tahu Hannah Arendt grammarnya sempurna, sangat fasih bahasa Inggris. Tapi dia memilih memakai bahasa Jerman di forum itu. Harus angkat tangan dari belakang. Profesor Hannah Arendt, saya tahu, saya baca buku Anda tulis sendiri di dalam pidato Anda segala macam kuliah umum Anda pakai bahasa Inggris. Kenapa sekarang Anda pakai bahasa Jerman? Kata Hannah Arendt, begini ya. Saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, bahasa Jerman. Itu yang terjadi. Bukan yang sekarang berupaya untuk memberitahu pengetahuan dia, tetapi dia nggak paham. Iya. Yang dia lagi terangkan apa? Dasarnya itu kan. Jadi originalitas dari batin orang itu dihubungkan dengan isi kepalanya, itu yang keluar sebagai argumen. Dengan mudah kita lihat bahwa di kepalanya itu kacau sebenarnya, karena cara dia mengucapkan aja udah ngengok, gelisah untuk karena sambil mengucapkan lihat kameranya ada di saya enggak? Kan dia cuma ingin orang tahu dia sedang mengucapkan, bukan apa ucapannya tuh. Karena itu dia cari kamera supaya jadi headline lagi tuh. Dan kalau kameranya nggak dapat,
belum ada orang yang bertanya, dia buka kotak gitu, lapor masuk Wapres. Oke. Menuju 27 November 2024 yang sebentar lagi akan kita jelang. Bu Rokim, komentarnya Pilkada Jawa Timur seperti apa pandangannya saat ini? 3 Sri Kandi katanya bertarung. Ya, saya lihat, saya baca itu. Tetapi ada yang harus kita lihat secara distintif gitu. Orang yang mau terlibat bahkan mengalami komplikasi atau mengalami halangan yang sangat parah, sangat besar. Kita ingin lihat 3 kandidat ini. Tapi pada akhirnya buat saya menganggap bahwa siapapun yang ada di situ silahkan diuji, kecuali mereka yang tidak mampu mengatakan kami adalah Kim, bukan Kim plus, Kim minus. Minus siapa? Minus Jokowi, minus Gibran. Coba lihat mana kandidat yang berani menampilkan diri bahwa iya saya mau maju, tapi saya nggak mau ada embel-embel di belakang itu, embel-embel mantan presiden, embel-embel wakil presiden, bahkan embel-embel presiden. Kan itu yang kita ingin lihat, siapa di antara mereka yang betul-betul tanpa embel-embel kekuasaan. Coba siapa? Sebutin aja menurut saudara. Siapa teman-teman? Saya cuma lihat figur Ibu Risma yang saya baca dari hari ke hari. Dia merasa bahwa dia bakal kalah mungkin, tetapi dia ambil sikap. Sikap itulah yang kita sebut sebagai plus dibandingkan dengan Kim plus. Plus karena dia tahu watak manusia. Saya nggak promosikan seseorang, tapi saya mau nilai dari bird's eye view bahwa yang lain itu nebeng pada kekuasaan, tidak percaya diri itu. Risma adalah leader, sisanya ada dealer. Oke, ke Pak Aga, ini menarik. Saya kan bantah saya karena ditanya, saya mesti terang. Kan nggak mungkin saya bilang, ya si ini iya nih terang ada. Di dalam keadaan krisis orang mesti tentukan siapa yang Anda ingin mewakili pikiran kita. Kriteria saya cuma satu, dia harus bebas dari jeratan Kim plus. Itu aja. Hanya itu dalilnya hari. Mungkin minggu depan beda, tetapi sekarang hegemoni dari Kim plus ini menyebabkan kita takut untuk berpikir alternatif. Saya tadi lagi minum jeruk madu. Bukan jeruk hangat, ini jeruk madu. Gak mungkin dia hangat dari tadi soalnya. Asamnya masih, madunya masih. Bu Risma kayak jeruk madu gini. Wajahnya asem, tapi hatinya manis itu, kayak madu. Ada pepatah Prancis bilang begini, apa namanya itu? La patience est amère, mais son fruit est. Kesabaran itu asem, tapi hasilnya adalah manis. Nah saya lihat bagaimana Risma dulu diolok-olok segala macam kan, ini nggak ada kemampuan konseptual enggak, tapi dia tahu bahwa dia lakukan sesuatu, dia tahu dia lakukan sesuatu. Jadi hanya demi itu, Anda boleh bertengkar dengan saya, tapi saya mau terangkan bahwa kejujuran itu datang dari pengalaman real seseorang, bukan nebeng-nebeng gitu, apalagi nebeng private jet.